Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asna di channel YouTube Beacon Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara konfigurasi HMI Beacon mengupload data ke Node-RED menggunakan protokol MQTT Broker gitu. Jadi di sini seperti pada video MQTT sebelumnya, di sini saya menggunakan HMI Beacon, kemudian mengupload datanya itu ke MQTT Broker dan akan diterima oleh subscriber. Nah, subscriber di sini saya akan menggunakan Node-RED sekarang. Nah, jadi apa itu Node-RED? Node-RED itu dia adalah dashboard IoT. Sebentar ya. Ini saya contohkan dashboard Node-RED. Jadi dia dashboard IoT yang free atau gratis gitu ya. Jadi kita bisa gunakan dashboard ini. Jadi ntar kita bisa bikin dashboard, kemudian monitoring seperti ini, contohnya kayak gini ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ntar kita akan membuat monitoring sederhana. Jadi untuk dari HMI, data dari HMI kemudian akan diupload ke Node-RED gitulah, atau ditampilin juga di Node-RED gitu. Oke, kemudian untuk sebelum itu saya di sini menggunakan Node-RED lokal. Jadi saya telah menginstalnya di laptop saya. Jadi kalau barangkali teman-teman yang belum pernah nyoba atau ingin nyoba juga bisa baca juga di sini di node-red.org ini. Nah, ini caranya run locally atau run menggunakan laptop gitu ya. Kayak gimana? Nah, ini ada apa namanya tutorialnya. Ini bisa dibuka. Ini caranya install with npm. Oke, install Docker. Sebentar, gimana itu? Kayaknya ini deh. Nah, ini caranya. Ini kita disuruh install dulu. Ini tinggal teman-teman ngikutin caranya aja. Atau di YouTube juga udah banyak sih cara install gitu. Jadi teman-teman bisa buka sendiri ya. Jadi karena kalau saya kasih video tutorial untuk penginstalnya pasti nanti akan lama gitu. Jadi sebelum itu saya tuh sudah menginstal, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasinya aja gitu. Oke, jadi yang pertama untuk membuka Node-RED di sini buka command prompt, kemudian ketikin Node-RED, Node-RED, enter. Nah, itu. Jadi tunggu sebentar, ntar dia akan jalanin si Node-RED-nya pada lokal laptop saya. Oke. Kita buka HM-nya dulu juga. Nah, ini udah berjalan. Jadi ntar ada infonya kayak gini, Node-RED version berapa, kemudian versi Node.js-nya, Windows NT kayak gitu. Oke, saya akan buka sebentar file project saya mana ya. BTT Node-RED 1. Oke. Jadi ntar saya akan memberikan juga file project HMI ini di kolom deskripsi ya. Oke, sebentar. Belum jalan. Loading palette node. Nah, jadi saya telah membuat contoh program HMI sederhana. Di sini ada contohnya monitoring temperatur, terus pressure, speed, kemudian running kayak gini ya. Ya, jadi monitoring pada umumnya lah, kayak sensor-sensor gitu. Nah, di sini saya telah menyiapkan juga untuk scriptnya. Jadi untuk menggunakan function Lua ini, protokol MQTT pada HMI itu kita menggunakan namanya Lua script. Jadi kita bikin program script kayak ini ya. Untuk tampilannya sederhana ya. Jadi ntar kita akan mengupload data temperatur, pressure sama speed. Nah, di sini untuk scriptnya itu saya jelaskan terlebih dahulu.
Jadi ini sama persis juga dari video sebelumnya yang saya MQTT, dan bisa juga teman-teman buka di .beacon ya, seperti biasa .beacon. Oke, kemudian HMI PI Studio. Nah, kemudian pilih yang di sini Lua Editor, terus klik Lua Script. Nah, jadi saya jelaskan kembali. Jadi untuk .beacon ini adalah web manual dari produk-produk Beacon. Jadi sudah komplit semua untuk manualnya. Tinggal teman-teman kalau pengen belajar PLC, terus cara konfigurasi VBox, servo, inverter seperti itu, bisa buka juga di sini gitu ya. Oke. Di sini pilih yang sebelah kanan itu yang MQTT. Ini di scroll, kemudian MQTT. Klik di sini. Nah, ini function untuk menjalankan MQTT. Ada MQTT setup, konfigurasi, kemudian MQTT create. Nah, kayak gini ya. Kemudian pilih ke di sini, diklik example. Jadi di sini juga ada contohnya. Jadi teman-teman tinggal copy paste aja sebenarnya kayak gini. Nah, copy, terus contohnya di sini bikin Lua script gitu. Demo gitu ya contohnya. Oke, udah tinggal copy aja di sini. Nah, kayak gitu. Jadi ini udah bisa digunakan script kayak ini. Tinggal ntar diubah ini ya untuk apa namanya, alamatnya, kemudian sama mungkin ada username gitu ya, gitu. Nah, kita akan pakai program yang telah saya buat ya. Jadi soalnya kalau sebentar nih, kenapa ini? Oke. Jadi kalau buat dari awal soalnya lumayan lama. Nah, di sini untuk MQTT brokernya saya menggunakan tes mosquito.org, kemudian portnya itu 1883 gitu. Jadi hanya ini aja, cukup username-nya dikosongin, kemudian cukup diubah di sini MQTT create-nya ini tinggal diubah aja jadi tes mosquito.org. Kemudian udah sih, tinggal copy paste aja yang tadi, atau mungkin ada yang pengen teman-teman rubah, barangkali ngerubah apa gitu konfigurasinya gitu. Tapi sebenarnya kayak gini udah bisa ya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan function data publish. Saya membuat function data publish. Nah, yang isinya itu dia akan mempublish si temperatur, pressure, speed sama running kayak gitu ya. Jadi saya akan mengirimkan ke MQTT broker, kemudian akan diterima oleh si Node-RED. Jadi ntar akan ditampilkan tadi mana ya, dashboard. Nah, kayak gini lah ya, ntar kurang lebih kayak gini, kayak gitu ya. Oke, nah kalau sudah saya jelaskan untuk scriptnya ini, jadi tentu bisa buka juga contoh-contoh script di sini ya. Jadi kayak artinya itu apa sih di sini, sebentar, address class. Nah, ini untuk mana sih? Oh, ini. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi Webas get sort atau get sort ya, pokoknya penjelasan kayak gini tuh udah dijelasin juga di sini. Nah, contohnya di sini kan tadi saya menggunakan get word. Nah, get word itu artinya sebentar, mana sih? Ini dia akan membaca single word 16 bit unsigned decimal gitu. Jadi kalau kita menggunakan get word itu berarti dia ingin membaca atau mengambil datanya dari mana tadi? Dari si address yang ada di dalamnya ini. Jadi saya akan baca HDW 100 gitu. Kemudian HDW 100 itu akan dipublish ke MQTT. Nah, kayak gini. Oke. Jadi di sini bisa diklik nih, get word. Ini ada contohnya programnya. Webas get word. Ini parameternya kayak gini. Fungsinya.
kemudian contohnya kayak gini, print bebas get word. Jadi ini berarti dia ngambil data dari HDW 0 kemudian akan di print ke debug, ntar di HMI nya akan muncul HDW 0 nya gitu ya. Untuk pengaplikasinya kayak gini, jadi bikin variabel lokal temperatur yang nantinya akan dipublish di sini. Nah, apa artinya obj publish ini? Ini adalah script untuk si Lua nih, untuk si MQTT ini ya, MQTT kemudian publish. Nah, ini kan ada parameternya nih kayak gini. Jadi parameternya itu ada topik, ini bentuknya string sama message-nya itu juga string, QoS. Ini opsional sih, jadi sesuaiin aja return. Jadi kayak gini sudah cukup. Obj publish dalam kurung di topiknya apa, contohnya di sini saya menggunakan temperatur, kemudian alamatnya itu apa, ini temperatur juga, ngambilnya dari mana, dari sini bebas get word HDW 100. Jadi intinya lah kayak gini, ngambil dari HDW 100 dikirim ke sini, dikirim lagi ke sini, jadi untuk dipublish gitulah. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi saya menggunakan scriptnya cuma ini aja sih kayak gitu. Oke, kalau sudah kita download, compile. Oke, sebelumnya saya bikin ini sih script opsional. Jadi karena saya nggak ada trigger atau saya akan simulasi dari HMI langsung, jadi saya simulasikan ada data gitu. Jadi kayak data berjalan, jadi ntar dia akan simulasi nilai gitu kayak gini. Sebentar ya. Nah, dia kan akan nambah sendiri. Nah, ini pakai script kayak gini. Jadi ntar kalau teman-teman menggunakan atau mengaplikasikan langsung di sensor, tinggal ubah aja sih di sini alamatnya gitu. Ini kan karena saya nggak ada trigger, jadi makanya saya simulasikan datanya kayak gitu. Saya menggunakan script ini namanya macro script di sini, macro script nomor 8 ini gitu. Oke, nah ini kan udah jalan nih, kita udah jalanin running dari command prompt, kemudian kita buka di sini. Tadi di close aja ya, saya close, kemudian ketik localhost ini 1880 gitulah. Jadi dia otomatis akan ngebuka si kayak gini ya. Ya buat ngedit ntar dashboard si Node-RED-nya gitu. Oke, sebentar ya. Nah, ini adalah dashboard atau program sih, lebih tepatnya kayak cara membangun si dashboardnya nanti. Jadi programnya tuh kayak gini, atau konfigurasi di dalamnya gitu ya. Jadi dia ada kayak tools-toolsnya gitu di sini di sebelah kanan ya. Ada common, kemudian function kayak gini. Jadi kita bisa gunain tools di bagian kiri ini. Jadi yang pertama ini tuh saya menggunakan yang bagian sebentar. Ini network MQTT in. Jadi tinggal tarik aja sih, kayak program di HMI ini kayak gini juga. Nih bitsuite tarik di sini gitu. Oke. Nah, pada MQTT ini tinggal disesuaikan aja servernya apa gitu. Ini kan saya menggunakan tes Mosquito, kemudian protokolnya MQTT, client ID-nya ini opsional juga. Kalau udah ya udah di oke gitu. Kemudian jangan lupa topiknya. Saya di sini menggunakan topik, ada 3 topik ya. Jadi saya bedain topiknya di sini ada temperatur, pressure sama speed. Jadi ntar dia biar beda gitu datanya, atau nampilin datanya biar satu-satu. Nah, tinggal dimasukin aja di sini contohnya temperatur gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Ini sama. Jadi tinggal kan kenapa dia beda agak panjang ya? Karena ini namanya saya ganti. Nah, ini kalau saya ubah jadi S gitu doang.
dia jadi kecil gitu. Oke, jadi mungkin teman-teman juga bisa lihat juga di tutorial YouTube tuh juga banyak cara bikin dashboard Node-RED ini. Jadi ini saya akan mencontohkan sederhananya aja gitu ya. Dari MQTT ini mensubscribe si temperatur, ya ini si temperatur. Kemudian akan mengirimkan ke ini debug tuh buat ntar di sini. Jadi kayak nampilin data lokalnya gitu. Ini ada switch buat ngaktifin atau enggak. Nah, kemudian untuk icon ini adalah pilih di bagian kiri ini yang dashboard. Mungkin teman-teman yang baru install pasti nggak ada yang dashboard ini sih. Jadi saya harus install dulu. Ntar ada caranya juga, caranya install apa namanya kayak tools dashboard tuh gimana gitu. Ntar bisa dibuka tutorial YouTube gitu. Jadi ini pilih yang go sini, kemudian tarik di sini, tinggal disesuaikan namanya apa, kemudian di grupnya jangan lupa. Jadi ntar kita disuruh bikin jenis grupnya itu apa gitu. Grupnya itu ntar akan bedain apa ya kayak kolom-kolom di dashboardnya gitu. Nah tipenya itu bisa diubah donat kemudian kompas level gitu ya. Oke. Di sini saya menggunakan yang level, kemudian namanya temperatur, value ini biarin, kemudian itu unitnya itu ntar derajat Celcius, minimal maksimalnya kayak ini, minimalnya 0 derajat, maksimal 100 derajat gitu contohnya. Kemudian ini saya menggunakan chart juga, saya contohkan chart ini juga sama, grupnya itu apa, namanya apa, kemudian ini nggak perlu sih, saya settingnya cuma 0 sampai 100, jadi naik turunnya tuh kayak gitu, udah cuma kayak gitu doang. Ini juga sama, tinggal sesuaiin aja topik. Kemudian ini juga sama juga fungsinya, ini juga sama, ini kayak gini pressure, kemudian minimalnya maksimalnya itu ini saya 10 bar, unitnya bar gitu. Nah kalau sudah dibikin kayak gini, kita deploy di sini, kita deploy, klik aja, oke. Successfully deploy. Oke, jadi saya telah mendownloadkan si HMI ini, si programnya. Dan saya hidupkan dulu. Nah, kalau sudah, kita buka si dashboard Node-RED-nya ini. Bisa juga kayak gini, local/UI. Oke, jadi cara bukanya bisa kayak gini, bisa juga diklik di sini, kemudian dashboard. Nah, pilih di sini, klik gitu. Sama juga ntar munculnya. Gitu ya. Nah, jadi yang saya edit itu tadi, ini yang saya bangun itu jadinya ntar kayak gini. Ya, contohnya saya bikin lagi ya, tambahin di sini. Deploy, konfirmasi. Oke. Oh kalau nggak bisa ya, kalau ini oke saya tambahkan aja di sini kayak gini ya, bisa nggak ya? Oh belum bisa karena kenapa nih? Oh udah, oke. Nah dia akan update, jadi akan tambah lagi di sini kayak gitu, paham ya? Jadi ini sangat mudah sekali, jadi tinggal sesuai kreasi kita aja kayak gitu. Oke. Nah dia ini datanya udah masuk ya dari HMI-nya. Sebentar saya biar gampang dari sini aja lah. Bentar, IP-nya berapa ini ya? 0240 245. Iya. Nah ini adalah HMI yang saya program, jadi saya bisa monitoring atau LAN monitoring namanya ya, kayak gitu. Sebentar, ini aja ya. Aduh, sebentar maaf ya. Saya kasih gini, kemudian yang ini kecilin dulu biar sama. Nah ini sama persis juga, jadi karena saya ini
LAN monitoring atau mirroring gitulah. Ini HMI yang telah saya program tadi ini. Ntar jadinya kayak gini. Nah, dia kan akan naik. Kemudian ini juga ngirimin di dashboard Node-RED-nya ini. Nah, ini kenapa dia kayak delay gitu ya? Ini kan beda nih, kayak beda-beda gitu. Nah, saya tambahin di sini 50 contohnya. Nah, yang temperaturnya itu dia akan naik. Nah, ini kenapa? Ini sebenarnya bukan delay, tapi karena saya itu ngirimkan datanya itu di sini nah ini per 1 detik. Jadi teman-teman bisa sesuaiin aja. Ntar contohnya gini aja 100 milisecond gitu. Contohnya kayak ini. Download. Jadi kenapa saya kasih kayak gitu ya, biar ngirim datanya tuh ada di jedanya gitulah, kayak gitu. Oke, jadi kurang lebihnya kayak ini ya untuk konfigurasi HM Beacon ke Node-RED menggunakan MQTT. Jadi sebenarnya sama aja, komunikasinya juga pakai protokol MQTT, jadi tinggal sesuaiin aja. Jadi untuk pengaplikasian protokol MQTT ini sebenarnya nggak cuma di Node-RED ini, jadi bisa ke dashboard IoT yang lain, kemudian ke Arduino kayak gitu juga bisa juga. Jadi tinggal ya sesuaiin aja, samain aja gitu ya. Ini kan juga sama, ini 75. Nah, dia akan turun, bisa klik 20. Nah, ini akan juga turun juga gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nanti file project ini saya akan tambahin di kolom deskripsi ya. Kemudian untuk si Node-RED-nya ini bisa nggak ya diekspor? Ya bisa ini. Oh iya, ini bisa nih. Oke, mungkin ntar juga saya akan tambahin juga nih untuk flow-nya. Kayak gitulah. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya.